Kementerian Keuangan atau Kemenkeu menegaskan penagihan utang terhadap Bambang Trihatmodjo akan terus berlanjut. Hal ini sebagai tindak lanjut setelah gugatan putra mantan Presiden Republik Indonesia kedua tersebut ditolak Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Dan akan kita bahas selengkapnya dalam Sri Mulyani versus Cendana. Akan seperti apa begitu ya kelanjutan daripada saling gugat-menggugat begitu antara Kementerian Keuangan dan juga keluarga Cendana. Di sini update terakhir yang dapat kami sampaikan untuk Anda mengatakan bahwa Tri Wahyuningsih selaku Direktur Hukum dan Humas daripada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di sini mengatakan proses akan berjalan seperti biasa, penagihan akan kembali berlanjut begitu. Kenapa? Karena tentunya gugatan yang berada pada PTUN untuk Sri Mulyani begitu atau Kementerian Keuangan dikatakan ini gugatannya ditolak begitu. Artinya memang akan tetap berlanjut proses untuk penagihan utang begitu oleh Bambang Trihatmodjo begitu ya. Tetapi di sini sebenarnya ada beberapa hal yang miss begitu menurut Prisma Wardana Sasmita selaku pengacara daripada Bambang Trihatmodjo sendiri. Ia mengatakan bahwa yang menjadi subjek daripada KMP ini adalah PT Tata Insani Mukti. Ini yang keliru dipahami. Sehingga sebenarnya Bambang Trihatmodjo sebagai ketua konsorsium dikatakan bukan merupakan subjek hukum begitu sehingga tidak dapat dituntut. Yang dituntut seharusnya adalah PT Tata Insani Muktina. Tetapi tugas tetap harus dijalankan begitu. Kementerian Keuangan tetap harus menagih di mana pada saat itu yang menjadi ketua konsorsium adalah Bambang Trihatmodjo yang sudah dipinjami uang sebesar 35 miliar rupiah. Jadi ini masih berlanjut lagi dan masih menjadi tanda tanya langkah apa yang nantinya akan diambil sebagai kelanjutan begitu daripada penagihan utang kepada Bambang Trihatmodjo. Karena sebelumnya Dirjen Kekayaan Negara juga pernah mengatakan apabila pencekalan ini kemudian sudah berlaku dan tidak kemudian berhasil untuk menarik utang daripada keluarga Bambang Trihatmodjo, maka selanjutnya yang dapat dilakukan oleh Dirjen Kekayaan Negara adalah melakukan blokir rekening. Tetapi hingga saat ini tentu hal tersebut masih belum dilakukan. Jadi kita masih akan melihat langkah apa yang akan diambil oleh Kementerian Keuangan selanjutnya. Dan ini sebenarnya sedikit untuk merefresh Anda, sebenarnya Kementerian Keuangan memang sudah memanggil begitu ya, sempat beberapa kali memanggil keluarga Bambang Trihatmodjo di tahun 2018 hingga pada akhirnya di akhir Mei 2019, di akhir tahun 2019 maksud kami, dan akhirnya di bulan Mei tahun 2020 akhirnya harus Bambang Trihatmodjo harus dicekal begitu ketika ingin berangkat ke luar negeri. Dan ternyata kasus tersebut jadi memanjang sampai di tahun 2021. Kami paparkan sedikit untuk Anda, ini adalah sedikit refreshment begitu dari apa yang terjadi dan asal muasal kasusnya, di mana Bambang Trihatmodjo ditagih negara untuk membayar utang sebesar 35 miliar rupiah begitu dari tahun kurang lebih tahun 1997 begitu, ini untuk SEA Games tahun 1997, di mana Bambang dikatakan di sini adalah ketua konsorsium penyelenggara, di mana dari 35 miliar rupiah ditambahkan dengan bunga yang tiap tahun kemudian meningkat di kisaran 5% menjadi kurang lebih ada di kisaran 16 miliar rupiah. Tentunya kasus ini adalah terkait dengan penyelenggaraan SEA Games di tahun 1997. Kemudian mantan Presiden Soeharto ini sebelumnya memang menggelontorkan dana yaitu 35 miliar rupiah ini untuk konsorsium SEA Games melalui jalur Banpres atau dana non APBN di sini. Nah, di mana dana ini merupakan dana reboisasi Departemen Kehutanan yang digunakan oleh Kemensetnek ya, dan juga pada akhirnya Bambang di sini harus menggugat PT Tata di sini yang dikatakan mengelola dana di sini ya, sehingga inilah yang dikatakan oleh pengacara Bambang Trihatmodjo sebelumnya bahwa Bambang sebagai ketua konsorsium di sini bukan sebagai subjek hukum begitu ya, justru yang harus dituntut adalah PT Tata Insani Mukti ini. Nah, selain itu tentunya kita lihat di sini bukan hanya Kementerian Keuangan saja begitu ya yang menggugat begitu keluarga Bambang Trihatmodjo. Ternyata ada PT Mitora dari Singapura yang kemudian juga menggugat dengan meminta pengadilan menyatakan sah dan juga berharga untuk sita menyita begitu ya, di mana PT Mitora tidak hanya menggugat Bambang Trihatmodjo tetapi saudara-saudaranya yang lain pun juga di sini digugat. Ada Siti Hardianti Rukmana, ada Siti Hedianti Haryadi, ada Sigit
Haryo Yudanto dan juga Sri Hutami Endang Adiningsih yang digugat oleh PT Mitora. Nah, ini permintaannya adalah menyita atas tanah sekitar 20 hektar beserta dengan bangunan Museum Purna Bakti Pertiwi atau MPBP yang berada di wilayah Taman Mini Indonesia Indah gitu ya. Dan nilai gugatan di sini yang dilayangkan sangat luar biasa ya, jauh lebih banyak daripada gugatan terkait dengan utang SEA Games, yaitu di sini jumlahnya kurang lebih ada 10 kali lipat atau 584 miliar rupiah. Ini pun juga masih dalam tahap penggugatan begitu ya. Kedepannya akan seperti apa tentu masih akan diupdate terlebih lanjut begitu. Dan inilah ada aset-aset begitu ya. Tidak hanya hal tersebut, ada aset-aset yang ternyata memang sudah disita oleh negara karena memang negara harus bersikap tegas begitu terhadap hal ini, di mana Taman Mini Indonesia Indah yang sudah disita ini dikatakan ada aset tanah dan juga aset bangunan, di mana aset tanahnya sudah diperkirakan berada di kisaran 20,4 triliun rupiah, yang masih dihitung adalah aset bangunannya karena tentunya nantinya ketika dikelola oleh negara ini nanti akan diasuransikan kembali begitu untuk bangunan-bangunannya. Dan juga ada gedung Granadi dan juga Villa Megamendung yang berada di bawah Yayasan Super Semar begitu, di mana tentunya negara mengatakan Yayasan Super Semar ini harus membayarkan ganti rugi atau kerugian negara begitu di kisaran 4,4 triliun rupiah. Perlu Anda ketahui bahwa Taman Mini Indonesia Indah akhirnya disita oleh negara ini juga terkait dengan kasus penyelewengan dana begitu ya, sehingga harus disita kembali oleh negara. Nah, inilah aset-aset yang harus kemudian dikelola kembali dan ditarik oleh negara, masih terkait juga dengan kasus keluarga Cendana. Ini masih menjadi pertanyaan juga bagaimana kelanjutan utamanya pada Kementerian Keuangan di bawah Sri Mulyani melawan kasus keluarga Cendana selanjutnya.